saya Yohana Sintia Asmara, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Feriawan Effendi sebagai fasilitator dan Ibu Nur Mabuba sebagai pengajar bakat. Kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini akan berisikan beberapa percakapan mengenai pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan melakukan kucing dalam supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Dermawan, pengampu mapel bahasa Jawa di SMPN 39. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bapak dalam menyempurnakan pembelajaran di kelas ya Bapak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya lontarkan ke Bapak. Bapak setuju? Oke, pertanyaan pertama, dalam supervisi akademik ini apa yang Bapak harapkan dalam pembelajaran kelas Bapak? Baik, tentunya harapan dari supervisi ini tentunya saya ingin agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa menjadi lebih baik, dan tentunya tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan sehingga peserta didik pun juga bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya untuk pembelajaran besok, Bapak mengambil materi apa dan kelas berapa ya Pak? Oh iya, besok saya mengambil materi tentang aksara Jawa, yaitu kelas 8. Persiapan apa saja yang Bapak lakukan untuk pembelajaran besok di kelas 8 dengan materi bahasa Jawa? Tentunya yang saya siapkan adalah tenaga ajar. Itu saya supaya PP, media pembelajaran, sehingga saya ketika mengajar betul-betul membawa persiapan seperti setiap media maupun alat yang saya gunakan sebagai saya terutama RPP. Baik, Bapak sudah menyiapkan RPP dan media pembelajaran ya sebelumnya sekelas ya. Oke, di sini umumnya ada beberapa juga guru yang mengalami kesulitan dalam pembuatan media pembelajaran dan cara penyampaiannya ke guru. Bagaimana strategi Bapak untuk menghindari kesulitan tersebut? Baik, tentunya saya kan kita itu sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi, sehingga kita harus bisa melek teknologi dan memanfaatkan teknologi. Sebenarnya kalau kita bisa melek teknologi tidak sulit. Kita butuh apa yang akan kita gunakan, kita itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Tidak sulit. Jadi kita cari yang termudah saja. Gitu. Anak bisa, kita juga bisa, dan itu masuk akal untuk materi atau sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Pelajar anak sekarang sudah tidak asing dengan media dengan HP ya Bapak. Betul. Anak sekarang itu tidak bisa namanya gadget. Jadi kita manfaatkan itu. Cuma anak-anak yang semula itu suka bermain dengan HP yang hanya menggunakan game, coba kita menjadi sisi yang lain digunakan untuk media pembelajaran. Jelas menyenangkan karena itu setiap hari dipegang oleh anak. Baik, dengan media pembelajaran salah satunya dengan pemanfaatan IT, metode apa yang Bapak gunakan untuk pembelajaran di kelas tersebut? Ya, metode yang saya gunakan adalah saya menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Tentunya di sini saya ingin menggunakan belajar itu anak-anak yang wawasannya tidak terlalu terpaku pada tes misalnya seperti itu. Dan tentunya agar saya anak-anak lebih senang pembelajaran, sedikitnya Anda harus melakukan perubahan. Yang semula mungkin buku hanya berwujud teks, saya akan coba untuk digital, bentuk video atau apa itu. Sehingga
dari KPD itu juga dapat dilakukan seperti itu. Misalkan penilaian menggunakan krisis atau lain sebagainya, atau kuis dan sebagainya, checklist, analisis IT tentunya. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu metode yang digunakan adalah project based learning. Discovery learning. Namun pasti ada beberapa kekurangan juga dari metode tersebut. Kira-kira kekurangan apa dari metode tersebut yang Bapak bisa untuk melihat terhadap proses pembelajaran di kelas? Oke, kekurangannya biasanya kita itu termengaku oleh waktu. Sedangkan anak di kelas itu kondisinya adalah sangat heterogen dan manusia, sehingga dengan waktu pembelajaran yang hanya 2 jam pelajaran, menurut saya itu kurang dalam 1 minggu. Itu kesulitan saya. Dan kemudian yang harus saya membuat motivasi saya dengan waktu 2 jam itu bagaimana saya bisa membuat pelajaran itu bisa bermakna di anak. Kira-kira Bapak akan mulai untuk mengerjakannya, melaksanakannya kapan Bapak? Secepatnya mungkin minggu depan ini akan saya laksanakan. Soalnya kita kurikulum Merdeka ini kan juga harus dituntut untuk segera menyesuaikan, harus melek terhadap apa yang ada di sekitar kita. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menceritakan salah satu metodenya, tujuan pembelajarannya. Menurut Bapak dengan metode dan tujuan seperti itu, apakah ada kompetisi yang ingin Bapak kembangkan dalam kompetisi yang seperti ini? Baik, dalam hal itu saya tadi kan mengambil materi tentang aksara Jawa. Tentunya yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin itu anak-anak itu satu mengetahui dan memahami tentang aksara Jawa. Karena justru di Surabaya sekarang aksara Jawa itu sudah hampir tidak digunakan. Maka saya harus berusaha minimal anak-anak saya itu harus mengetahui Gunung Soropo itu jumlahnya ada berapa. Nanti ketika sudah belajar Gunung Soropo harus belajar pasangan. Setelah pasangan harus belajar sandangan. Nah itu ada aksara huruf, ada aksara angka. Itu harus anak-anak paham dan mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak harus bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, mau menulis itu target saya. Anak-anak harus bisa hafal aksara Jawa di mana. Dengan target seperti itu, Pak Jamawan ingin menerapkan strategi yang bagaimana untuk anak-anak? Oke, tentunya strategi yang saya gunakan yang pertama adalah saya harus melaksanakan asesmen. Gimana kondisi kesehatan saya? Karena tidak semua itu harus kita samaratakan, kita harus membicarakan, kita harus tahu kondisi kesehatan itu. Ketika kita sudah tahu kondisi kesehatan itu, ini misalkan sudah lancar tentang aspek Jawa, ini perlu pembinaan khusus seperti itu, dengan asesmen itu kita akan mengetahui kondisi kesehatan kita, dan begitu kita akan mengetahui dan menggunakan strategi tersebut sebagai bahan kita untuk mengajarkan. Baik Pak Jamawan, terima kasih. Kali ini untuk pasca observasinya, saya menunggu untuk perubahan-perubahan dan aksi nyata yang akan Bapak lakukan di kelas. Selanjutnya saya akan ikut bersama Bapak mengajar di kelas dan melakukan observasi. Lalu kita akan melakukan pasca observasi setelah Bapak selesai mengajar. Terima kasih Pak Jamawan. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Sehat kabeh anak-anak. Sehat. Oke. Oh, saya ini udah senang. Betul Alhamdulillah. Namanya menang. Setelah kemudian pelajaran ini seperti ini ya paham ya. Sekarang harus cari nih. Kata saya. Baik, anak-anak ini Pak dan Bapak sudah paham ya.
kita main tugas dan mawas menyampaikan ya. Oke, kita dulu ya Darmawan. Ini masih lama soal tidak betul lagi. Pio. Pio. Pio dah. Pio dah. Baca kamu. Oke, Darmawan. Mungkin sampai di bawah. Saat ini absennya kamu di absen itu online. Kita tadi sudah dilakukan. Dulu sudah online. Jadi kamu nanti apa absen itu nanti langsung ke link di rapor pendidikan dan langsung ke dinas pendidikan utama. Ya, jadi seniman Darmawan besar, ya, ojo sering kalah. Karena sekarang langsung rapor pendidikan di dinas pendidikan utama. Setiap hari rapor. Bahkan kehadiran uji nilai masuk, bahkan perasaan hati ini dinilai. Kalau tuh saya misalnya Dimas, perasaan itu sampai pokoknya di nomor susah. Ya lagi. Oh ya, oke ya. Jadi tadi absen satu sampai sudah di absen dalam dulu lagi. Berarti aku sudah dari absen itu sampai nanti terusnya. Pakai kalau di master itu saya kalau kalau master ya awal oke, gabungkan itu sampai dalam asasnya nanti gabung bahwa otot bisa juga majelis sinau aksara pasangannya yang ya di sinau nanti gabung boleh kita paling pentingnya gabung sama program itu gabung boleh apa pentingnya gabung sama program boleh kira-kira gabung saya bisa dilakukan itu apa ya bisa amin 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 masalah amin saya masalah biasanya ape permisi non sewu pas kita ngape Bapak Ibu dulu senangnya nonton terus ya antar pun semua ya terus kalau apa di Bapak Ibu sudah melakukan ya mengatur semua di sekolah kamu keren apa kasih teman-teman pas diwede terima kasih. Oh, semuanya. Kawan turun. Soalnya aku dengar ya, teman-teman sahabat saya itu krisis jadi kata perokok. Anak muda sekarang itu sudah krisis tantangan. Terjadi di mana-mana. Maka itu perlu sebuah kebiasaan. Pertanyaan, urip kita diatur, kita hidup di dunia itu diatur, diatur apa betul? Diatur, di rumah diatur, di
masyarakat diatur, bahkan hidup bernegara itu juga diatur. Makanya ibadah. Tujuannya sebenarnya banyak aturan. Kayak sekolah loh. Apa tujuannya sekolah banyak aturan? Sapi, mana? Gak seperambut dari turun. Apa? Apa? Teman-teman apa deh? Apa tujuannya dengan aturan? Karena aturan itu membuat kalian tidak nyaman, hilang. Apa tujuannya kayak apa? Supaya disiplin. Tapi lebih daripada itu, tujuannya sekolah ini biar sebuah aturan ini tujuannya kanggo bentuk kanggo bentuk anak meninggal dan kalau itu eling bahwa awal itu luwes supaya udah sebagai goreng masyarakat daripada udah goreng. Maka di sinilah kamu dibentuk karakter, kamu ditempa. Ya kalau kamu tahu, ya di tempat ini saya jadi banyak dia terbentuk. Kamu tahu ini pisau meter, ini bahannya dari apa? Saya tanya, sebelum menjadi sebuah pisau atau cutter, apakah ini bentuknya yang seperti ini? Apakah sudah terbentuk seperti ini? Mereka besi logam loh. Maka supaya terbentuk dari pisau harus ditempa. Juga seperti itu kita di sekolah itu ditempa supaya terbentuk karakter kita. Jadi kalau mau dari diri sekolah kita pelajar. Kawan Pak. Ayo. Pertanyaan ini, kayak apa dari ide sekolah kita pelajar? Mau diatur baik sih. Kamu loh diatur baik sih. Kamu. Kalau dia. Sekolah. Apa misalnya? Ya. Sekolah apa-apa teman dulu. Sekolah misalnya apa-apa itu di dulu. Apa-apa sekolah di kelas kemenangan. Ya. Ya. Misalnya kerja di semua itu perempuan jadi apa? Ya. Itulah fungsinya aturan walaupun ya walaupun aturan itu tidak kira-kira berarti tidak nyaman. Saya pikir kamu sebab kalau itu sudah di sepatu biru atau sepatu di masalah ini ya salah satu juga dengan jalan supaya karakternya terbaik. Aduh. Ya, aja. Oke, ya. Itu fungsinya ya aturan. Ya. Pak kenapa harus datang sebelum setengah juga boleh sampai sudah kawan mandi deh, Pak. Itu salah satu bentuk karakter jadi supaya jadi seorang di Pak, Mas Firman. Belajar Mas apa? Nanti kompetensi berarti oke, lanjutkan. Itu tuh kan diulang tiga teknik ya. Diulang promo tiga teknik ya. Iya. Soalnya belum ngantar belum. Mana? Mulai kelas sama lapangan sudah panas. Kemudian ada pulau pakai gas. Itu masih apa? Apa promo macam ini? Bentuk karakter ini. Macam gak enak, gak enak. Itu di sekolah, so bantu awakku. Betul betul usaha, ini saya terlihat sudah misalnya aku sudah kerja, awakku kuliah,
berusaha, itu pun jadi pengusaha pun kamu juga akan nanti membuat sebuah aturan. Aturan ini yang dibuat itu sih aneh. Aku tidak akan pernah bisa menghindar sing tepat jenenge aturan selama sing tidak dinalam. Urip ning negara bae. Urip ning negara ya. Nggur. Urip ning omah ning keluarga. Keluarga sampeyan lah aturan to. Misalnya ayahku mau gak boleh ngomongku, lho kalau proposal itu aturan yang ngomong misalnya apa sebenarnya juga jadi aturan lah. Dan itu tujuannya untuk membentuk. Suami memang gak nyaman. Kalau kamu tidak nyaman itu ya akhirnya itu dari bocah sehingga terbentuk karakternya elek. Ya, sehingga lekong karakternya sudah terbentuk sudah dari tua pun karakternya elek. Karakternya ya biasa-biasanya gitu kan. Misalnya saya pusat provinsi matur nuwun agak terbentuk dari sudah tua kepribadiannya. Misalnya ada contoh kasus. Kalau arek di sini elek, boleh dibacok. Ini kan beda. Orang apa? Ngelengke, anaknya rokokan direngke, orang gak terima, gurunya ditetapkan mati. Orang lain, orang guru, ngelengkanya jak sulat, malah dilaporin ke polisi, penjarakan di apa? Dituntut 50 juta. Ini namanya dalam berita itu artinya apa? Tuwek pun menjadi suatu tidak menjamin karakter anak. Pak, orang jamin karakternya Pak bos-bos itu ini yang materi bos-bos ini tak siap. Supaya karena apa? Ini ilmu konkret, nyata langsung digali. Ya, dengan masyarakat digali. Bisa bayangkan awakmu gak duwe aturan. Bisa bayangkan awakmu kurang dari masyarakat. Kaya apa masyarakat memandang. Ya. Tak pernah ngomong liwat Pak Iwan. Aku pernah ngomong liwat Pak Iwan. Karena ngomong liwat kok bisa jadi kayak apa Pak Iwan. Makanya itu belajar konteks. Ya, pasinan kontekstual. Awak ini ngomong, itu langsung belajar secara kontekstual, nyata. Obatnya aku, obat orang-orang, enggak, kau mana? Tentasi PPN, tentasi jemuran, kau mana? Tuku, gula, tuku minyak, kau mana? Tukuan, ya ganti gas LPG. Ya, ini pun belajar kontekstual, seni kopas, di prakteknya kalau ngomong apa? Kita sepele, itu penting banget. Ojo sampai sebenarnya waktu segede rapi, kayak soal kita ini Rp9. Benar-benar nggak belum belajar soal sini, itu belajar kontekstual. Kamu konkret ngajarin waktu. Ada sekolah ini, sekarang kita baca dulu kalau kamu itu teori ini terus kita. Lihat di rumah kamu langsung belajar kontekstual. Ayo nyambung, langsung dikasih. Gitu, ada sekolah, rata-rata sekali. Saya masih melihat itu lantainya kotor, nanti mohon disapu ya. Ayo mama, sapu dong. Jatuh aku mulai. Ini ajari apa yang jadi supaya kalau soal saya belajar, kalau orangmu baju juga sih. Tadi juga kalau aku sama orang dari awakmu, saya mengubah kami. Ya, ada si anak itu dari mana? Kalau masih pakai orang tua, ya. Ayo sopo sing kira saya pakai timbangan mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Cynthia Asmara, calon pendukung pria angkatan 8 dari kota Surabaya. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik yang berisi percakapan, observasi, dan pasca observasi.
Kali ini saya akan mempraktekkan pasca observasi bersama rekan saya. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Feriawan Effendi sebagai fasilitator dan Ibu Nur Batmaduga sebagai pengajar praktek. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Darmawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kali ini saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik pada bagian pasca observasi. Kemarin saya sudah melaksanakan bersama panjenengan pra-observasi dan observasi di kelas. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu, semangat, tetap semangat. Alhamdulillah. Oke Bapak, dalam obrolan kita pada pagi hari ini, kira-kira harapan Pak Dan apa ya dari observasi kemarin? Begini, tentunya dari observasi atau supervisi yang dilakukan itu, saya pembelajaran saya yang saya lakukan itu tentunya saya memotivasi saya agar selalu untuk belajar dan belajar. Baik, sangat memotivasi sekali ya Pak ya. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah pembelajaran berlangsung Bapak setelah kegiatan observasi ini berlanjut? Senang, ya senang. Senangnya gini, karena saya merasa siap ketika mengajar di kelas itu saya siap dalam arti media siap, observasi juga siap, media yang saya gunakan siap, perangkat belajar saya siap, sehingga ibarat saya itu akan itu anggapnya sudah ada di. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan ya Bapak ya. Jadi tidak mencari-cari. Baik, ini Pak, apakah rencana perbaikan pada observasi kemarin, apakah sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran kemarin Bapak? Baik, begini tentunya memang masih ada beberapa kekurangan ya dalam saya mengajar mungkin dari segi pembelajaran atau media. Tentu saya akan melakukan perbaikan. Apa yang kurang dari keperluan saya untuk mengajar akan saya tentang media, terus perangkat pembelajaran, metode yang cocok untuk peserta didik itu akan terus saya jaga agar saya sampai tahu mana metode pembelajaran, metode pembelajaran yang cocok saya gunakan untuk anak didik saya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang disebutkan pada pra-observasi kemarin, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran dalam kelas Bapak? Alhamdulillah, ini sudah semua benar. Alhamdulillah ya Bapak ya, anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kemarin. Baik, menurut Bapak, apa yang sudah baik, dan apa yang harus perlu digali atau diperbaiki lagi dari proses pembelajaran yang sudah Bapak terapkan? Baik, tentunya dari yang sudah baik tentunya akan saya pertahankan. Bisa lebih baik. Gitu. Untuk kekurangan, saya akan mencari misalkan anak-anak sekarang itu tidak bisa melakukan gadget. Selain anak-anak kita itu ada yang tidak punya gadget. Salah satu seperti saya agar saat 5 jam bisa menerima pelajaran saya. It's time to begin the watch lesson. Baik Bapak, sebagai guru kita harus menggali potensi pada peserta didik ya Bapak ya. Betul ya. Untuk Pak Darmawan, apa saja sih yang memotivasi Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran seperti ini? Yang pertama tentunya anak-anak. Anak-anak yang antusias ingin belajar tentang bahasa Jawa itu adalah motivasi yang pertama. Yang kedua adalah teman sejawat. Teman sejawat alhamdulillah selalu mendukung, selalu motivasi, selalu ada tempat untuk sharing. Maka itu salah satu tempat untuk saya selalu berpacu. Dari yang Bapak sebutkan tadi seperti menggali potensi anak-anak ini, kira-kira Bapak ingin kapan pelaksanaannya? Cepatnya Bang. Ini sekarang sudah saya lakukan. Misalkan
Tadi saya mempunyai strategi belajar. Saya kan misalnya anak-anak berbasis, misalkan anak-anak belajar bahasa Inggris. Sedangkan beberapa anak itu sekolahnya ada yang tidak punya HP, maka saya untuk menanggulangi maka saya mengajak anak di komputer saya bisa mengcover anak-anak yang mungkin tidak punya HP agar bisa melakukan pembelajaran sama seperti teman-teman yang bisa tercover strategi dan perbaikan atau cara saya itu bisa menerima pembelajaran sosial. Memang pembelajaran Bapak ini sudah planning ya Bapak, Ya. apa yang sesuai dengan harapan saya supaya Bapak tidak lupa, Bapak bisa menuliskan itu atau catatan presiden atau jurnal itu ya Bapak ya. Jadi pembelajaran seperti apa untuk di depan atau seperti apa untuk anak-anak, Bapak bisa membuat jurnal berdasarkan itu tersebut. Melalui kegiatan seperti si akademik ini, mulai dari observasi, dan kalkulasi, saya mengharapkan juga pembelajaran Bapak semakin berinovatif, pembelajaran yang berpihak pada murid atau student-center juga, dan kita sebagai guru juga bisa menggali potensi ini seperti apa yang Bapak katakan tadi. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kegiatan ini dalam profesi akademik ini. Semoga Bapak sehat selalu dan anak selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.